menjelaskan pengertian dari kabel strike. Kabel strike adalah kabel LAN yang berfungsi untuk menghubungkan dua perangkat atau perangkat yang berbeda. Kabel ini memiliki cara pemasangan yang sama antara ujung satu dengan ujung yang lainnya. Contohnya adalah 1. Menghubungkan komputer dengan switch. 2. Menghubungkan switch dengan router. 3. Menghubungkan hub dengan router. 4. Menghubungkan modem dengan router. 5. Menghubungkan modem dengan komputer. Kabel cross. Kabel cross adalah digunakan untuk menghubungkan dua divisi yang sama. Susunan kabelnya yang berbeda antara ujung satu dengan ujung lainnya. Walaupun jenis kombinasi kabelnya berbeda, tapi menggunakan kabel yang sama. Contoh, 1. Menghubungkan dua buah komputer secara langsung. 2. Menghubungkan dua buah switch. 3. Menghubungkan dua buah HUB. 4. Menghubungkan switch dengan HUB. 5. Menghubungkan komputer dengan router. Cara memasang kabel LAN urutan kabel cross. Pengertian dan fungsi kabel UTP. Kabel UTP adalah jenis kabel jaringan yang memiliki inti terbuat dari bahan pengantar tembaga. Setiap inti sudah dilapisi dengan bahan plastik dan saling terbungkus untuk melindungi kabel dari kerusakan fisik. Fungsi kabel UTP sama dengan STP, yaitu untuk mentransmisikan data dari sumber ke perangkat penerima. Kabel UTP dan STP memungkinkan gelombang elektromagnetik bisa dipandu secara fisik dari satu perangkat ke perangkat lain. Kabel UTP terdiri dari 4 pasang yang masing-masing salah dipilih. Kabel UTP terdiri dari 8 warna berbeda, yaitu orange, putih orange, putih hijau, hijau, biru, putih biru, coklat, putih coklat. Urutan kabel cross pertama. 1. Putih orange. 2. Orange. 3. Putih hijau. 4. Biru. 5. Putih biru. 6. Hijau. 7. Putih coklat. 8. Coklat. Urutan kabel cross kedua. Putih hijau. 2. Hijau. 3. Putih orange. 4. Biru. 5. Putih biru. 6. Orange. 7. Putih coklat. 8. Coklat. Baiklah, di sini kami akan memperkenalkan bahan-bahan untuk menyambungkan kabel UTP dengan konektor, yaitu crimping tool, kabel UTP, dan konektor RJ45. Ya, baik, di sini saya akan mempraktikkan cara membuat kabel crossover. Nah, pertama-tama kita kupas dulu pelindung dari kabel UTP ini menggunakan pengupas dari tang crimping. Cara mengupasnya itu kita putar saja kabelnya. Setelah kita masukkan pada bagian pengupasnya, kita buka pelan-pelan di sana. Oke, setelah sudah, di sana akan terlihat 8 kabel kecil yang berwarna-warni ya. Nah, ini untuk pembuatan kabel crossover. Pada bagian ujung yang pertama ini kita susun kabelnya menggunakan aturan sesuai dengan pembuatan kabel crossover. Nah, untuk susunan kabel crossover, susunan warnanya yaitu putih oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat coklat. Oke, itu untuk ujung yang pertama pada bagian kabel crossover. Nah, setelah kita susun seperti yang tadi warnanya, terus kita rapikan ujungnya dengan cara memotongnya. Oke, setelah dipotong, kita masukkan ke konektor RJ45. Nah, perlu dipastikan di sini agar semua kabel yang kecil-kecilnya itu menyentuh ke bagian ujung konektor RJ45-nya. Oke, juga setelah kita pastikan sudah benar susunan warnanya sudah benar, terus kita kunci menggunakan tang crimping ini. Oke, kita tekan. Cukup. Setelah itu kita periksa apakah sudah benar ya. Nah, lanjut pada bagian ujung yang kedua.
pembuatan kabel crossover ini, caranya sama seperti tadi. Pertama-tama kita kupas dulu pelindung dari kabel UTP ini. Nah, setelah itu kita buka dan kita susun warnanya. Nah, bedanya di sini yaitu susunan warnanya untuk pada bagian ujung yang kedua ini berbeda dari yang pertama tadi. Untuk susunan kabel pada bagian ujung yang kedua ini, yaitu warnanya adalah putih hijau hijau, putih oranye biru, putih biru oranye, putih coklat coklat. Oke, diingat ya untuk susunan kabel pada ujung yang kedua pada pembuatan kabel crossover. Nah, setelah semua sudah kita susun, kita rapikan lagi ujungnya. Oke, dipotong ya di situ. Setelah kita potong, kita masukkan ke dalam konektor RJ45-nya. Sekali lagi, pastikan semuanya sudah benar, susunan kabel sudah benar, dan kita masukkan kabelnya agar menyentuh ke ujung konektor. Kita pastikan semuanya supaya tidak terjadi kesalahan ya di sana. Setelah semuanya sudah benar, langkah terakhir yaitu kita mengunci konektornya menggunakan tang crimping ya. Sama seperti tadi, kita kunci, kita masukkan ke tang crimpingnya. Kita tekan di sana. Iya, cukup. Nah, oke, sudah selesai untuk pembuatan kabel crossover. Terima kasih. Ya, sedikit tambahan dari saya ya untuk pembuatan kabel strike. Tadi kita sudah membuat kabel crossover. Sekarang saya akan menjelaskan sedikit cara membuat kabel strike. Nah, untuk kabel strike ini caranya tidak berbeda ya, langkah-langkahnya sama seperti pembuatan kabel crossover. Cuma di sini perbedaannya yaitu pada penyusunan warna di konektornya ya. Jadi penyusunan warnanya yaitu untuk kabel strike ini menggunakan susunan warna yaitu putih oranye-oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat coklat. Ya, seperti itu. Jadi kedua ujung kabelnya menggunakan susunan warna yang sama. Ya, menggunakan susunan warna yang sama. Ini untuk strike. Ya, jadi langkah-langkahnya sama, cuma perbedaan pada penyusunan warna kabel ya untuk strike. Mungkin itu saja tambahan sedikit dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sekian video dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.